Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami datang menaikkan syukur kepadamu dan kembali menyerahkan kehidupan yang kami jalani hari ini di dalam tangan-Mu. Kami boleh menerima nafas baru ini hanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami memahami maksud-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi kami dan sesama, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 9-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah benarkah mujizat itu ada? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Maret tahun 2008, sebuah keluarga dari Singapura yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, anak laki-laki berumur 2 tahun, dan bayi perempuan berumur 2 bulan mengalami kecelakaan fatal di daerah Tangkak, Malaysia. Ketika sang ayah yang mengendarai mobil di jalan tol kehilangan kendali dan menabrak 2 pohon. Semuanya terlempar keluar dari mobil, termasuk anak bayi yang berumur 2 bulan. Semuanya tewas, kecuali anak bayi tersebut. Surat kabar melaporkan anak bayi yang berumur 2 bulan itu terlempar sekitar 10 meter dari mobil, namun secara ajaib lolos dari kematian dan tanpa cedera pada tubuhnya. Pasti banyak di antara kita yang setuju kalau apa yang terjadi dengan bayi 2 bulan ini adalah suatu mujizat, karena kita menganggap kejadian ini di luar sesuatu yang seharusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah makna perkataan mujizat itu? Dan benarkah mujizat itu ada? Menurut Kamus Umum, definisi mujizat adalah efek atau peristiwa luar biasa di dunia fisik yang kejadiannya melampaui semua kekuatan manusia atau hukum alam yang wajar dan dianggap berasal dari penyebab supernatural atau dianggap sebagai karya Tuhan. Benarkah mujizat itu ada? Sebagai orang percaya, jawaban kita sudah pasti ya, mujizat itu ada. Perkataan mujizat bagi orang Kristen bukanlah suatu perkataan yang asing. Kita telah mengenal banyak mujizat yang sudah terjadi melalui Alkitab. Bahkan kita percaya awal mula penciptaan alam raya pun diawali dengan mujizat, di mana Allah berfirman, maka jadilah. Kemudian kita melihat mujizat Tuhan ketika Tuhan membebaskan orang Israel dari pengejaran Firaun dan tentara Mesir. Tuhan membelah Laut Teberau untuk orang Israel menyeberangi laut itu. Dan di dalam perjanjian baru, mujizat Tuhan terus dinyatakan melalui pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus. Pagi ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat pertamanya, yaitu mengubah air menjadi anggur secara instan. Biasanya, pembuatan anggur yang normal dari persiapan, fermentasi, hingga pembotolan memakan waktu setidaknya 30 hari. Dan untuk mendapatkan rasa anggur yang lembut, maka harus menunggu setidaknya 6 bulan sejak pembotolan. Tuhan mengkompres waktu yang berbulan-bulan itu dalam hitungan detik. Kemudian kita melihat Tuhan melakukan mujizat untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang tuli dan bisu, dan lain sebagainya. Bahkan murid-murid Tuhan pun diberikan kuasa untuk melakukan mujizat penyembuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mujizat pada saat itu dipakai Tuhan untuk pelebaran kerajaannya dan agar manusia percaya bahwa Dia anak Allah. Bagaimana dengan masa sekarang? Apakah mujizat tetap ada? Ya, mujizat tetap ada. Mungkin masing-masing kita pernah mendengar kesaksian tentang seseorang yang mengalami mujizat, atau bahkan ada di antara kita yang mengalami mujizat itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya setiap saat kita mengalami mujizat Tuhan. Ketika jantung kita masih berdetak, ketika kita masih bisa bernafas, ketika kita diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam melewati cobaan, dan ketika kita memenangkan sebuah perjuangan. Ketika seorang wanita yang sudah bertahun-tahun menikah dan tidak bisa mempunyai anak, tiba-tiba hamil dan melahirkan, ini merupakan mujizat bagi wanita tersebut. Ketika seseorang mengalami kesembuhan dari penyakit yang mengganas, maka ia pun menyebut hal ini suatu mujizat. Ketika seseorang mendapatkan uang persis sehari sebelum pembayarannya jatuh tempo, maka ia pun mengatakan ini suatu mujizat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah bahwa saudara pun sudah mengalami banyak mujizat dalam hidup saudara? Bisakah pagi ini saudara melihat kembali dan merenungkan bagaimana pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kepada saudara dalam menghadapi cobaan dan tantangan dalam hidup saudara? Sebagai umat yang telah dipilih Tuhan, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan agar kita mengalami mujizat-Nya. Tuhan telah berfirman di Lukas 18 ayat 27, kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Sungguh ajaib kuasa-Mu Bapa, dan betapa indah firman yang barusan kami baca. Kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu membuat kami semakin mengerti bahwa setiap hari kami tetap mengalami mujizat-Mu. Mujizat yang paling berharga bahwa kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan bernafas di dalam melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Kami yang selama ini terlalu memaksakan kehendak kepadamu. Terkadang kami lupa bahwa ada sukacita yang Kau berikan kepada kami setiap saat. Kami terlalu mengecilkannya, sehingga kami lupa bahwa sesungguhnya itu adalah mujizat-Mu. Ampuni kami atas keegoisan kami. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya di dalam pengasihan-Mu. Engkau saja andalan bagi kami, seluruh umat-Mu di setiap menghadapi pergumulan hidup dan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Jadikanlah kami menjadi umat yang senantiasa menyadari kehadirat-Mu di setiap nafas hidup kami, di hari-hari yang kami lewati, sehingga kami selalu ingat untuk menaikkan doa, pujian, dan ungkapan syukur kepada-Mu. Sertailah kami ya Bapa, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.